Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratus Salihah Walurizki, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam dari kampus Universitas Islam Malang. Di sini saya akan bercerita singkat, memberikan kritik dan saran dari film yang berjudul Taman Zaman Par untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang dibimbing oleh Bapak Adi Sudrajat, MPD. Mata kuliah bimbingan konseling semester 5. Film ini bercerita tentang seorang anak kecil yang bernama Ishan Awasti, biasanya dipanggil Ishan. Dia adalah seorang anak SD yang mengidap penyakit disleksia. Ishan mengalami perundungan akibat dari teman-teman juga keluarganya yang tidak terima dengan kekurangannya. Dia adalah seorang anak SD yang masih belum bisa membaca dan menulis dengan baik dan benar. Hal itu biasanya tidak bisa ditoleran oleh guru-guru yang lainnya. Dia terancam bahwa akan mengulang kelas kedua kalinya. Akhirnya ayahnya yang bernama Nadishar Awasti mengirim ke sekolah boarding school atau asrama. Tujuan ayahnya mengirim dia ke asrama supaya dia bisa berubah, disiplin, dan bertanggung jawab. Namun kenyataannya, Ishan tetap tidak berubah, terus mengalami perundungan dari guru-gurunya sehingga dia putus asa. Pada saat itu ada guru seniman yang bernama Ram Shankarnikum. Dia termasuk guru pengganti. Saat Bapak Nikum datang, seorang anak satu kelas itu merasa senang, bahagia, tetapi berbeda dengan Ishan yang terus mengalami perundungan itu. Pak Nikum sadar atas perlakuan Ishan yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Beliau mencari tahu alasan dibalik pendiamnya Ishan. Sebelum Pak Nikum menyatakan Ishan adalah mengidap penyakit disleksia, Pak Nikum mengamati buku-buku milik Ishan. Bertanya ke teman dekat Ishan. Setelah itu beliau datang ke rumah Ishan dan bertanya tentang kondisi Ishan yang sebenarnya. Namun keluarganya tidak tahu, terutama ayahnya Ishan. Ayahnya Ishan ini menganggap bahwa Ishan itu adalah anak yang bodoh, tidak bisa membaca, menulis, bahkan dia mengatakan Ishan tidak memiliki bakat apa-apa. Namun Pak Nikum terus mencari tahu dan menemukan bahwa bakat Ishan adalah di bidang seni. Pak Nikum ini juga mengajarkan anak yang berkebutuhan khusus, dan Pak Nikum ini ingin membantu Ishan agar tidak berbeda jauh dengan teman-temannya. Beliau juga membantu atas kesembuhan Ishan yang mengidap penyakit disleksia. Beliau mengajarkan beberapa cara yang kreatif, dan Ishan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Lalu Ishan bisa mengikuti teman-temannya, bahkan guru-guru pun memujinya. Kritik saya adalah film ini tidak pernah membosankan. Walaupun durasi yang lebih dari 2 jam. Film ini termasuk film yang patut diakui jempol. Penampilan Dashar Safari atau yang biasa disebut di film ini adalah seorang Ishan mampu membawakan karakter pengidap penyakit disleksia. Penonton ini termasuk saya juga, serasa mengikuti alur cerita Ishan. Selain itu, penonton juga masuk dalam film ini tentang pemikiran-pemikiran Ishan lewat gambar animasi Ishan terhadap segala hal. Film ini
sepertinya terfokus pada dunianya Ishan tanpa melihat lingkungan sekitarnya, seperti kakaknya, sahabatnya, guru-gurunya. Film ini menurut saya adalah film yang mengajarkan bahwa setiap anak adalah memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dan saran saya adalah seharusnya para guru juga sadar bagaimana cara mendidik dan bagaimana cara mengajar mereka dengan kreatif, karena setiap anak-anak juga memiliki kemampuan yang berbeda itu bisa dikembangkan oleh metode belajar yang menyenangkan. Seperti keterbelakangan Ishan dari film ini, perlu adanya seorang guru yang memiliki hati yang lemah lembut, pengertian, kreatif dalam cara mengajarnya, tidak pernah merasa anak itu dikucilkan oleh gurunya sendiri, keluarganya, bahkan teman-temannya. Mungkin banyak cara mengajar mereka yang variasinya banyak sekali. Terkadang ada guru juga yang tergantung moodnya. Jika baik, dia juga akan baik. Jika moodnya jelek, dia akan suka marah-marah atau bahkan menyinggung perasaan anak itu. Karena anak yang di umur Ishan itu tidak bisa untuk terlalu menerima bentakan, caci maki. Bahkan teman-temannya juga menganggap dia adalah idiot, gurunya juga menganggap dia idiot. Itu mungkin akan menyakiti hatinya Ishan. Mungkin itu singkat video dari saya. Sebagai pendidik kita juga harus bersabar, harus toleran, juga harus membimbing anak didiknya secara total, memahami karakter anak bagaimana. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.